Di sini kami akan membahas latar belakang, analisa prosedur, flow map, DFD, ERD, lalu perancangan interface. Yang pertama, latar belakang. Sistem rujukan digital adalah teknologi informasi berbasis internet yang dapat menghubungkan data pasien dari tingkat layanan lebih rendah ke tingkat layanan lebih tinggi atau sederajat, horizontal maupun vertikal, dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat proses rujukan pasien. Yang kedua, analisa prosedur. Analisa prosedur untuk rujukan pasien diantaranya: pertama, pasien datang ke tempat pendaftaran membawa KIB. Lalu petugas pendaftaran melakukan pendaftaran pasien. Setelah itu, petugas rekam medis menyerahkan rekam medis pasien ke poliklinik yang dituju. Selanjutnya, dokter melakukan pemeriksaan kesehatan pada pasien tersebut. Bila pasien tidak memerlukan rujukan, pasien akan diberi resep obat oleh dokter. Namun, bila pasien memerlukan rujukan, pasien akan dibuatkan surat rujukan oleh dokter. Lalu, poliklinik mencetak surat rujukan dan menyimpan filenya pada database, dan surat rujukan diserahkan kepada pasien. Yang ketiga ada flow map, DFD, dan ERD. Flow map di sini menggambarkan tentang alur rujukan pasien yang sudah saya bahas tadi. Mulai dari pasien datang membawa KIB, petugas pendaftaran melakukan pendaftaran, rekam medis diserahkan ke poliklinik, lalu dokter melakukan pemeriksaan, lalu dokter juga membuat surat rujukan, poliklinik mencetak surat rujukan tersebut, sampai surat rujukan tersebut sampai ke tangan pasien. Selanjutnya ada DFD level 0, dimulai dari petugas memasukkan user dan password serta nomor rekam medis pasien ke sistem informasi rujukan. Lalu poliklinik memasukkan rekam medis pasien ke sistem informasi rujukan yang nantinya akan diserahkan ke dokter. Lalu dokter membuat surat rujukan, dimasukkan ke dalam sistem informasi rujukan, lalu dicetak oleh poliklinik. Yang terakhir, pasien mendapatkan surat rujukan atau resep. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai gambar dari DFD level 1 sistem informasi rujukan. Yang pertama, petugas menginput user dan password, lalu akan menyimpannya di sistem informasi rujukan yang akan menghasilkan database yang diberi nama user. Yang kedua, petugas menginput data pasien lalu menyimpannya di sistem informasi rujukan dan akan menghasilkan database yang diberi nama data pasien. Selanjutnya, di sini ada poliklinik yang menginput surat rujukan lalu menyimpannya di sistem informasi rujukan dan menghasilkan database yang akan diberi nama rujukan. Yang ketiga ada dokter yang akan menginput hasil pemeriksaan pasien lalu menghasilkan output data pasien yang akan disimpan di sistem informasi rujukan. Yang terakhir ada pasien yang akan menghasilkan atau mendapatkan output dari surat rujukan tersebut. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mengenai ERD dari sistem informasi rujukan. Yang pertama, peran petugas yang terdapat username serta password akan diproses atau mendaftarkan pasien dengan isi seperti tanggal kunjungan, nomor rekam medis, nama pasien, tempat lahir, tanggal lahir, umur, jenis kelamin, pekerjaan, alamat, status, jenis asuransi, serta agama. Selanjutnya akan diproses atau diperiksa oleh dokter yang akan menghasilkan hasil pemeriksaan seperti diagnosa, lalu akan mendapatkan surat rujukan seperti jenis asuransi, nomor rekam medis, nama pasien, tujuan rumah sakit, diagnosa, kode penyakit, poli, nomor registrasi, tanggal rujukan, asal poli sebelumnya, dan yang terakhir nomor asuransi. Nomor 4, yang terakhir, saya akan menjelaskan mengenai perancangan interface dari sistem informasi rujukan pasien. Pada gambar pertama, terdapat menu login yang berisi username serta password dari data petugas. Dan yang kedua, terdapat menu utama berisi data pasien, rujukan, serta logout ketika ingin keluar dari aplikasi tersebut. Yang ketiga, terdapat data pasien yang berisikan data-data pasien. Dan yang terakhir, ada rujukan yang
memuat seperti data-data pasien serta jenis asuransi, asal poli, serta tujuan rumah sakit.